Teman-teman, selamat datang sama saya. Dan di video kali ini, di video pertama ini, gue bakalan langsung aja ya untuk mereview Samsung M23. Samsung M23 ya, sebelumnya sebenarnya ini saya belinya second, jadi saya nggak bisa unboxing. Tapi nanti saya bakalan sedikit bahas ya apa yang kalian dapat kalau misal kalian beli Samsung M23 ini baru ataupun second kalau misal masih ada boxnya. Ya itu tergantung penjualnya sih, tapi saya beli second, ini masih full set, dan apa aja yang saya dapatkan mungkin saya bakalan bahas sedikit ya di video ini. Oke, dan ini kita langsung aja ke reviewnya. Oke, dan ini dia adalah device-nya Samsung M23. Ini adalah boxnya ya, kita lihat dulu boxnya ya. Ya, intinya kalau misal kalian beli HP ini, kalian bakalan dapat kayak gini. Ini modelnya tipis. Kalau misal desainnya tipis atau boxnya tipis kayak gini sih, itu tandanya HP lumayan flagship ya. Tapi ini mid range guys, HP mid range. Langsung aja saya buka. Kayaknya dia nggak dapat ini deh, nggak dapat soft case. Tapi di penjual yang sebelumnya, yang intinya yang punya HP ini sebelumnya, itu sebenarnya udah ngasih soft case, bukan soft case bawaan, tapi nggak tahu sekarang entah kemana. Sebenarnya lumayan, tapi saya nggak terlalu suka pakai soft case, jadi saya nggak pakein. Jadi sekarang nggak tahu kemana. Ini ya biasalah, dapet buku petunjuk dan kayak gini atau apalah. Lalu ini ada kabel Type C itu Type C ya guys, Type C itu Type C, tapi di sini nggak ada adaptor buat ngecasnya itu, jadi itu dibeli terpisah. Itu kalau misalnya kalian beli Samsung orinya itu sekitar 200 guys, tapi kalau misalnya kalian mau pakai dari merek lain sebenarnya bisa sih, atau dari Redmi itu yang paling murah atau paling terjangkau dan yang paling banyak di pasaran kan emang Redmi ya, dan itu sudah support fast charging 18 watt. Dan HP ini kalau spesifikasinya sih dia cuman sampai 18 watt deh, fast charging cuman support sampai 18 watt. Nggak ada informasi di sini, nggak ada informasi. Yep, nggak ada informasi, tapi setahu saya dia cuman support sampai di 18 watt pengecasan fast charging ya. Ini SIM ejector di belakangnya udah nggak ada apa-apa lagi nih. SIM ejector masih saya pasang di sini karena ya nggak terlalu butuh, jadi saya masih pasang situ. Saya masih bisa pakai jarum kan kalau misal buka ini. Dan itu yang bakalan kalian dapat dengan harga 3,2 itu baru. Kalian cuma dapat box dengan buku petunjuk tadi lah, lalu kabel Type C, tapi kalian nggak dapat adaptor buat ngecas. Itu kalau misal kalian mau beli yang orinya sekitar 200 lebih lah ya, hitungannya 200 gitu aja. Jadi kalau misal bersihnya kalian beli full set kayak gini sama adaptornya, mungkin bisa dibilang 3,5 ya, kalian bisa keluarin duit segitu. Tapi kalau misalkan ada adaptor di rumah ya 3,2 itu kalian bisa beli baru. Tapi kalau misal mau cari secondnya itu juga ada. Nanti langsung aja ke HP-nya ya, langsung aja. Dan di sini saya sudah beberapa install aplikasi sih, tapi yang saya mau bahas pertama yaitu dari desainnya sendiri guys. Desainnya sendiri ya kayak gini. Ini penjual sebelumnya itu sudah pasangin tempered glass di sini ya, walaupun tempered glassnya dia nggak ya saya syukuri lah kalau udah dipasangin tempered glass kayak gini, nambah proteksi di layarnya. Cuman karena pemakaian saya ini udah rada retak sini. Lalu samping-samping sini juga udah ini kayak ya pemakaian saya lumayan ini sih, lumayan brutal sih ya buat main game kan. Buat main game kayak gini kadang ini banget, kadang terlalu keras banget. Lalu ini udah dipasangin ini juga semacam guard skin 3D kayak gitu buat yang lindungin belakangnya inilah. Tapi ini terbuat dari plastik ya, tapi solid sih ya, solid. Bentuknya pun juga kotak guys, enggak enggak, kalau misal saya tunjukin, kalau misal Redmi itu kan dia nggak kotak kayak gini, tapi desain yang kotak kayak gini tuh saya lumayan suka. Tapi yang jadi rada minusnya sih rada di ini sih, kameranya sih. Kalau misal kotak kayak gini terus kameranya dia rada nonjol kayak gini, jadi kalau misal kita letakin kayak gini rada was-was sih kalau misal buat kameranya. Tapi saya lumayan bodoh amat kalau misal saya letakin gini, atau nggak sadar aja kalau misal saya letakin. Tapi kalau misal saya letakin pakai kayak gini, layarnya jangan baret. Tapi kalau misal kayak gini
yang bagian kameranya yang baret. Tapi kalau misal saya pakein soft case itu, kalau misal buat main game dalamnya pasti panas dan itu mengganggu banget buat performanya ya. Tapi kalau misal saya nggak pakein soft case ya resikonya kayak gini. Dan kalau pakai soft case tuh kadang kan lepas pasang, dan nanti yang jadi masalah yang di samping-sampingnya ini dia bakalan lecet kalau misal sering dilepas pasang. Ya intinya banyak lebih dan banyak kurangnya lah kalau pakai soft case. Oke, tadi dari bodinya ya, bodinya kayak gini, fingerprint ada di sini. Ini tombol power yang rangkap jadi fingerprint, lalu tombol volume, kamera ada di atas ini, Unity nggak tahu sih namanya, Unity V atau apapun itu, intinya kameranya di tengah, bump kayak gini, nggak sendiri ya. Kalau misal kameranya sendiri itu enaknya dipakein semacam software biar bisa kayak iPhone 14 gitulah. Jadi iPhone 14 sekarang kan dia ada bump kayak gini ya, itu buat notifikasi dan lain sebagainya, tapi itu akal-akalan dari softwarenya. Itu keren sih. Lalu apalagi di sini ada SIM ejector, ini udah triple slot ya, kalian bisa masukin dua micro SIM dan satu micro SD. Jadi ada ini tambahan, tapi di sini variasinya cuma satu ya untuk Samsung M23 ini, RAM 6GB dan internal 128GB, itu yang kalian dapat. Oke, triple slot, 2 micro SIM dan 1 micro SD. Jadi masih bisa ditambahin, tapi nggak tahu sih bisa ditambahin sampai berapa gigabyte, saya kurang tahu ya, tapi dia masih bisa buat ini. Saya pinggirin aja sini ya. Ini buat tambah-tambahan di depan kamera. Oke, tadi di sampingnya di atas ya mikrofon ya, di atas ada mikrofon, di bawah pun ada mikrofon. Ini ciri khas dari Samsung ya guys, ada dual mikrofon buat HP-HP Samsung itu, di bawah dan di atas. Itu membantu buat kalau misal kalian ngevideo atau apapun itu, suaranya bakalan lebih masuk gitu, jadi lebih jelas. Cuman ya itu ada beberapa kekurangan juga sih. Kalau misal suara di samping-sampingnya itu juga lumayan keras, dia bakalan lebih masuk lagi dan kayak gitu. Dia masih ada combo jack 3,5, lalu Type C, dan ini adalah speakernya. Speakernya bagus sih, saya akuin bagus. Ini beda sama HP-HP Redmi yang sering saya gunain. Ini bagus, bassnya dapat lah kalau misalnya. Lalu ya udah kayak gitu aja. Kameranya ada triple kamera with flash. Ada kamera utama itu 50 megapiksel, lalu ada ultra wide angle dan juga kamera makro. Untuk kamera wide angle saya nggak tahu, sama mikronya saya nggak tahu sih berapa megapikselnya ya, tapi lumayan lah buat ngevideo ya. Itu secara desain ya guys. Secara UI, dan saya masuk ke secara UI nya ya, UI interface nya. Kalau misal di MIUI Redmi, saya comparekan dengan Redmi aja ya, karena saya sering makainya Redmi. Jadi MIUI saya sering make, cuman lama kelamaan MIUI itu banyak iklannya, dan kalau penyimpanannya itu penuh, itu bakalan makin lemot. Nggak tahu sih kenapa, cuman kayak bosen aja pakai MIUI. Nggak tahu dia rada berat atau apapun gitu. Tapi setelah saya pakai One UI, ini enak sih guys. Nggak tahu enaknya kenapa, tapi enak aja saya pakai gitu. Cuman masalahnya kalau One UI ini atau dari Samsung ini, kalau misal ada update software untuk aplikasi bawaannya itu kayak semacam tema, Galaxy Store, galeri dan lain-lainnya, itu kalau ada update kita harus update. Entah saya emang belum tahu ada fiturnya dari Samsungnya itu sendiri atau apapun itu, tapi intinya tadi saya mau nggak update di tema, aplikasi tema itu harus update guys. Nggak mau harus update sih. Dan ya kayak gitu. Ini smooth ya. Ya di sini saya kasih yang saya tahu aja, saya tahu aja ya. Lalu saya masuk ke pengaturan. Ini udah support di 120 Hz. Kalian bisa cari di pengaturan, lalu tampilan, lalu ini kemulusan gerakan. Ya, kemulusan gerakan ini bisa sampai di 120 Hz. Jadi enaknya buat apa Bang kalau misal 120 Hz? Ini enaknya buat scroll IG kayak gini guys. Scroll IG, Facebook atau apapun itu dia masih enak.
Ini kelihatan banget kalau misal 120 Hz. Ini intinya kalau misal pengalaman kayak gini tuh kalian bisa rasain secara langsung. Kalau misal by kamera kayak gini, ini kepentok sama FPS yang ada di kamera guys. Tapi nanti saya bakalan compare mungkin ya antara 120 Hz dan 60 Hz itu pakai kamera, apakah dia bakalan beda, dan nanti saya bakalan coba. So di sini bisa 120 Hz, tapi kelemahannya untuk 120 Hz ini dia nggak bisa kita on kan hemat daya ya. Kalau misal kita on kan hemat daya ya, dia bakalan off menjadi di 60 Hz. Jadi kalau misal kita off kan hemat daya, dia bakalan ke 120 Hz. Ini bisa kita terapkan kita pilih sih. Kita pakai yang 60 Hz biar baterainya lumayan awet, atau yang kita enak buat dilihat, buat scroll IG atau apapun itu bisa pakai yang 120 Hz. Tapi ya baterainya bakalan sedikit lebih boros. Saya bilang sedikit lebih boros ya, soalnya saya biasanya cuma pakai yang 60 Hz saja. Terapkan ya, dan itu. And then kalau di pengaturan yang saya tahu maybe cuman itu sih, dan di fiturnya ini lumayan banyak sih. Ada NFC, lalu Dolby Atmos. Dolby Atmos ini berguna kalau misalnya kalian pakai headset Bluetooth atau headset kabel ya, karena dia masih pakai ini, masih pakai combo jack 3,5, jadi masih enak. Ya itu aja. NFC saya coba tunjukkan ya kalau NFC, tapi ini harus di on kan ya NFC. Oke, kalian bisa pakai e-money ya, e-money Indomaret. Saya beli di Indomaret buat e-tol atau buat KRL-an, saya biasanya pakai ini. Jadi kalian kalau misal mau cek saldo, kalian nggak harus ke stasiunnya buat cek saldo, kalian bisa pakai HP ini. Ntar mungkin kebalik atau kurang ke atas. Nah kalian bisa pilih ya, tapi di sini saya sudah setting buat Samsung Pay. Yang bisa untuk mengecek di sini cuman Samsung Pay. Saya sudah coba Dana, Shopee, Tokopedia atau BCA Mobile, itu nggak tahu sih kok bisa cancel semua gitu loh. Dan yang bisa cuman Samsung Pay atau Sinama. Tapi ya kayak gini. E-money kita gini. Saldo saya masih 53.000. NFC aktif, suara aktif. Ini buat ini ya, buat ngatur kalau misalkan butuh suara, silahkan kalian tap kayak gini, lalu bakalan ada suaranya. Coba saya full it, kita bakalan coba lagi. 53.500 rupiah. Oke, itu suaranya kayak Google ya, suara Google gitu. Dan then itu secara fitur menurut saya sudah cukup, karena ya kalau saya nggak bisa buat ini ya, buat tes 5G nya, karena di sini memang belum ada 5G. Itu cuman ada di Jogja. Di Jogja pun cuman 2 provider yang bisa support 5G. Smartfren Telkomsel maksud saya. Telkomsel kayaknya udah support 5G di Jogja, cuman letaknya saya belum tahu. Tapi kalau misalnya yang di Jakarta itu udah lumayan berapa ya yang udah support 5G buat Telkomsel. Lalu ada satu lagi provider yaitu XL guys. XL di Jogja udah ada yang support 5G, cuman itu di gerainya sendiri, di dekat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu di depannya kan ada kantor XL. Nah kalau misal kalian masuk di situ, kalian bisa cobain jaringan 5G yang untuk provider XL ya. Tapi kalau misal kalian udah di luar atau di sekitaran Jogja itu masih belum ada sih setahu saya. Yap, kayak gitu. Lalu ada game launcher. Game launcher ini sebenarnya lumayan bermanfaat sih. Mungkin saya coba dulu ya game launcher. Beberapa fitur yang mungkin saya gunain buat game launcher ini, terutama buat main game Mobile Legends kayak gini. Oh, terlalu besar. Oke, maybe langsung aja kali ya. Ini fiturnya kayak gini guys, mode game booster. Ini ada mode prioritas. Saya bakalan jelasin sedikit buat mode prioritas ini. Oh, terlalu terang, sorry. Saya masih cari ini, tapi fokusnya kalau misal saya deketin dia bakalan makin cerah. Nah kayak gini. Aduh, saya recordnya pakai HP ya, jadi kualitasnya nggak bisa diunggulin ya kayak gini.
Jadi game booster ini atau ya bodo amat, yang penting saya jelasin gini ya. Jadi game booster ini dia ada mode prioritas. Mode prioritas ini untuk kalian ketika main game kayak gini, itu kalian fokus cuman di main game doang. Jadi notifikasi dari luar ya, notifikasi dari luar itu misal ada WhatsApp masuk atau notifikasi Facebook, IG atau apapun itu, dia gak bakalan masuk guys. Tapi kalian masih bisa buka untuk WhatsApp kayak gini ya, split gini. Jadi masih bisa untuk dibuka buat split kayak gini. Itu game booster. Ya game booster dari Samsungnya sendiri ya. Ini bukan dari pihak ketiga, tapi dia dari Samsungnya sendiri. Lalu ada beberapa fitur atau game booster pluginnya yang sudah saya coba. Itu baru di FPS dan juga suhunya ya. Kalau misal yang bawah ini aim assist, daily limit, game log, give creator, priority mode, saya belum coba, tapi yang mungkin ini priority mode-nya lumayan sih kayaknya. Mungkin saya bakalan coba satu-satu nanti. Intinya itu ini ya yang utama buat saya sih. Oh, itu kan ada update lagi. Coba saya nggak update, apakah masih bisa? Jadi kalau misalnya kalian aktifkan game plugin, kalian harus off kan ini ya mode prioritas ya. Jadi dia bakalan nge-hide atau intinya melatar belakangkan semua aplikasi. Jadi nggak ada notif apapun yang bakalan masuk walaupun dari pluginnya itu sendiri. Jadi kita off kan, nanti bakalan ada ini FPS dan temperatur. Sebenarnya masih ada beberapa settingan, tapi yang saya butuhkan baru ini FPS dan juga temperaturnya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya berikan di video review kali ini. Sorry jika video reviewnya mungkin bisa dibilang kurang lengkap dan kurang baik, tapi ini karena video pertama jadi baru mulai, so mohon dimaklumin ya. Dan kedepannya saya bakalan coba lebih baik lagi untuk review device yang lainnya ataupun barang elektronik yang lainnya lah. Dan ya maybe itu dulu yang bisa saya berikan di video kali ini. Thanks for watching and then see you next video.